Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Ahmad Wimanto dari jurusan Teknik Instrumentasi Kilang tingkat 4 dengan NIM 191440036. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perbandingan deviasi pengukuran EVC dengan perhitungan manual pada metering recording session pelanggan dari PT PGN. Di sini outline saya yang akan saya bahas yaitu pertama pendahuluan, kedua metode, ketiga hasil penelitian, keempat hasil dan pembahasan, yang terakhir simpulan. Pada bagian pendahuluan di sini saya latar belakang saya yaitu pertama, PT PGN merupakan perusahaan yang bergerak di bidang distribusi gas ke pelanggan atau bisa disebut gas hati transfer sesuai dengan area operasionalnya. Yang kedua, gas hati transfer merupakan proses pemindahan suatu produk untuk kegiatan jual beli yang membutuhkan alat ukur dengan keakurasian yang sangat tinggi agar sama-sama menguntungkan bagi kedua belah pihak antara penjual dan pembeli. Dan yang ketiga, gas hati transfer ini menggunakan MRS sebagai alat untuk menurunkan tekanan dan juga mengukur laju alir pada kondisi standar. Keempat, EVC di sini dipasang pada MRS yang berfungsi untuk mengkalkulasi flow rate yang terukur oleh flowmeter dengan beberapa faktor seperti faktor tekanan, faktor temperatur, faktor kompresibilitas gas yang kemudian akan menghasilkan suatu nilai dari volume standar. Dan yang terakhir yaitu validasi laju alir dari perhitungan EVC dengan menggunakan standar AGA7. Kemudian metode yang digunakan yaitu yang pertama itu laju alir ini kan dihitung menggunakan standar AGA7. Nah, untuk parameter yang dipakai dalam standar AGA7 yang pertama yaitu faktor tekanan dengan rumus P sama dengan PF per PB, di mana PF adalah tekanan absolut kondisi aktual dengan satuan PSIA, dan kedua per PB yaitu tekanan absolut kondisi standar dengan satuan PSIA. Kedua yaitu parameter faktor temperatur dengan rumus T sama dengan TB per TF, di mana TB yaitu temperatur kondisi standar satuan Kelvin, dan untuk dirubah menjadi satuan Celcius ditambahkan 273,15. Yang kedua sama juga yaitu TF, temperatur kondisi aktual. Kemudian parameter yang ketiga yaitu faktor kompresibilitas dengan rumus Z sama dengan ZB per ZF, di mana ZB adalah kompresibilitas gas kondisi standar dan ZF adalah kompresibilitas gas kondisi aktual. Kemudian pada standar AGA NX19 di situ tertera bahwa ketika natural gas memiliki spesifik gravity tidak sama dengan 0,6 dan mengandung CO2 serta N2 yang tinggi, maka nilai kompresibilitasnya dicari dengan rumus ada dua, yaitu yang pertama untuk tekanan gas di bawah 4 bar menggunakan rumus ZB per ZF sama dengan 1 plus 0,0002 dikali PF. Yang kedua untuk tekanan gas di atas 4 bar menggunakan rumus ZB per ZF sama dengan FBB kuadrat. Nah, setelah parameter semua diketahui, selanjutnya kita menghitung laju alir kondisi standar menggunakan standar AGA7 yang dihitung oleh EVC. Rumusnya yaitu QP sama dengan QF kali PF per PB dikali TB per TF dikali ZB per ZF, di mana QB ini adalah laju alir gas kondisi standar dengan satuan standar meter kubik per hour, dan juga QF adalah laju alir gas kondisi aktual dengan satuan meter kubik per hour. Yang terakhir yaitu setelah kita mengetahui laju alir dari EVC, kemudian kita bandingkan sama perhitungan menggunakan AGA7, ketemulah nilai deviasi di satuan persen. Rumusnya yaitu persen error sama dengan laju alir pembacaan EVC dikurangi laju alir perhitungan dibagi laju alir perhitungan.
Kemudian masuk ke hasil penelitian. Pertama-tama, apa sih EVC itu? EVC itu alat elektronik penghitung faktor koreksi volume gas yang bekerja secara otomatis berdasarkan tekanan dan suhu yang telah ditentukan. Untuk mengkoreksi volume, hasil pengukuran meter ke dalam kondisi standar berdasarkan beberapa parameter. Ini adalah data lapangan yang saya ambil di pelanggan PT PGN pada tanggal 7 Maret 2022 pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan QB 571,06 standar meter kubik per hour, flow rate aktualnya 196 meter kubik per hour, dan seterusnya. Diketahui dari tabel data lapangan tersebut bahwa flow tekanan telah ditemukan dengan rumus P sama dengan PF per PB dan ketemu nilainya yaitu 2,96497 sekian. Kemudian selanjutnya mencari faktor tekanannya dengan rumus T sama dengan TP per TF, ketemu nilainya yaitu 0,9790098 sekian. Kemudian yang ketiga itu faktor kompresibilitasnya, karena pelanggan yang saya hitung acuannya itu tekanannya di bawah 4 bar, maka menggunakan rumus ZP per ZA sama dengan 1 plus 0,002 dikali PF, ketemu hasilnya yaitu 1,00600224. Nah, ini adalah parameter perhitungan angka 7, sama kayak yang di awal tadi data lapangan. Yang membedakan adalah gas kompresibilitas faktornya, karena menurut AGA-NX19 ketika tekanannya di bawah 4 bar maka menggunakan rumus yang berbeda. Setelah kita menemukan parameter yang digunakan untuk menghitung laju alir dengan standar AGA-7, dan kita hitung laju alirnya dengan rumus QB sama dengan QF dikali PF per PB kali TB per TF kali TB per ZF. Dengan Z faktor kompresibilitasnya diganti dengan standar AGA-NX19, maka ketemu nilai laju alir standarnya yaitu 569,2798109 standar meter kubik per hour. Kemudian kita cari errornya berapa dari hasil pembacaan EVC dan juga perhitungan angka 7-nya. Dapatkan nilai 0,3%. Nah, di penelitian saya ini saya mengambil sampel 4 titik dari data pengukuran. Yang pertama jam 10, jam 11 sampai jam 1 siang. Ditemukanlah laju alir seperti di gambar. Ini adalah pembacaan EVC. Kemudian 4 titik yang lainnya itu dari perhitungan angka 3 dengan jam yang sama, yaitu jam 10 sampai jam 1, ditemukan QB seperti pada gambar berikut. Selanjutnya, setelah kita menemukan laju alir dari 4 titik itu menggunakan angka 7 dan juga pembacaan EVC, kita bandingkan antara perhitungan angka 7 dan juga pembacaan EVC, apakah errornya itu masih dikatakan dalam toleransi atau tidak. Nah, ini adalah perbandingannya. Diketahui bahwa dari keempat titik itu errornya itu rata-rata 0,3, 0,2 atau di bawah 1%. Nah, artinya terhitung sangat kecil errornya. Nah, menurut SK PT PGN, maksimal error yang diperbolehkan dari pembacaan EVC adalah sebesar 2%. Nah, dari data yang tertampil pada PPT ini, rata-rata error yang dihasilkan dari 4 titik sampel di bawah yaitu di bawah 1%. Atau jika di rata-rata dari keempat errornya itu menghasilkan 0,2853%. Yang mengartikan bahwa EVC yang ada pada pelanggan PT PGN dapat dikatakan masih memenuhi standar dan layak untuk digunakan. Kesimpulannya yaitu penelitian ini membandingkan antara laju alir standar dari EVC dan laju alir standar dari perhitungan AGA-7.
Nah, validasi dilakukan dengan mengambil 4 titik sampel pada pukul 10 sampai 1 siang. Dari 4 sampel tersebut diperoleh rata-rata degresi sebesar 0,2853%, yang artinya EVC ini masih layaklah digunakan dan masih di bawah toleransi dari SK PTVGM. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.